Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak. Selamat sore, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang perawatan kulit dehidrasi ya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang RPM dan modul ajarnya, biar kita tahu ke depannya itu apa aja sih yang bakal dibahas dan aja sih yang bakal dipelajarin di minggu-minggu yang akan datang. Nah, jikalau hari ini ada yang tidak hadir, dimohon untuk ketua kelas bisa menyerahkan surat izinnya ke ibu ya, melalui grup chat juga bisa. Oke, kita lanjut. Nah, apakah slide-nya sudah berjalan? Oke, yang pertama itu yaitu ada perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang dimaksud dengan RPM. Nah, isi RPM-nya itu peserta didik itu diharapkan telah memahami dasar hingga menengah tentang perawatan wajah atau facial. Nah, termasuk analisis jenis kulit, tahapan facial manual, penggunaan produk skincare, serta fungsi dasar alat listrik seperti steamer, galvanik, dan high frequency. Nah, mereka juga itu telah memahami alur perawatan wajah manual untuk berbagai jenis kulit sehingga dapat mendukung penggunaan alat listrik dalam meningkatkan hasil perawatan. Namun, peserta didik masih memerlukan penguatan pada pemilihan alat dan teknologi yang tepat untuk kulit dehidrasi, kulit normal, dan kulit berjerawat. Selanjutnya yaitu ada penerapan penggunaan alat listrik sesuai SOP, meliputi K3, urutan penggunaan alat, teknik penggunaan alat sesuai jenis kulit. Selanjutnya ada kemampuan analisis kondisi kulit secara profesional, membedakan kulit dehidrasi dan kulit kering, mengidentifikasi tingkat keparahan jerawat dan menentukan jenis perawatannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kebutuhan belajar peserta didik. Setiap pembelajaran tuh pasti ada metodenya masing-masing. Yang pertama ada visual, yaitu ada video demonstrasi profesional penggunaan alat listrik untuk kulit normal, dehidrasi, dan berjerawat. Selanjutnya yaitu ada diagram alur treatment facial menggunakan alat listrik, visual kondisi kulit, penyebab, serta hasil perawatan. Nah, selanjutnya yaitu ada auditori. Penjelasan fungsi masing-masing alat listrik, diskusi kasus klien sesuai dengan kondisi kulit, presentasi hasil analisis kulit, dan tindakan perawatan. Yang ketiga yaitu ada kinestetik, yaitu praktik langsung penggunaan alat listrik facial, simulasi pelayanan facial pada klien atau model, latihan teknik gerakan dan prosedur sesuai standar industri. Yang terakhir yaitu ada evaluasi langsung dari guru terhadap keterampilan praktik peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada di dunia industri dan usaha. Yang pertama, pembelajaran harus mengintegrasikan wawasan dunia kerja, kewirausahaan, serta literasi digital untuk mendukung karir mereka di masa depan. Sehingga dalam pembelajaran difokuskan pada kesiapan kerja di industri kecantikan seperti salon, klinik kecantikan, dan spa. Yang kedua yaitu yang di mana peserta didik diperlukan menguasai penggunaan alat listrik secara profesional dan aman, prosedur perawatan wajah sesuai dengan kebutuhan sesuai standar industri, teknik konsultasi dan komunikasi terhadap klien, terus kebersihan sanitasi dan sterilisasi alat. Selain itu, peserta didik juga diarahkan pada peluang usaha untuk facial treatment berbasis teknologi. Yang terakhir diatur ada strategi promosi jasa melalui media sosial. Contohnya yang saat ini lagi banyak digunakan yaitu Instagram, TikTok, mungkin Facebook juga, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada materi pelajaran yang kita bahas hari ini tuh adalah perawatan wajah untuk kulit dehidrasi. Nah, perawatan wajah untuk kulit dehidrasi ini itu membahas memahami dasar tentang kulit dehidrasi, meliputi struktur kulit, fungsi kelenjar minyak, kandungan air dalam kulit. Nah, peserta didik itu juga mempelajari ciri-ciri kulit dehidrasi seperti kering, kusam, dan terasa tertarik, serta membedakannya dengan kulit kering. Nah, selain itu, dipahami juga peran sirkulasi darah dalam menjaga kesehatan kulit.
Peserta didik juga diarahkan untuk menganalisis dan memilih produk perawatan yang mengandung hidrasi hingga hasil perawatan wajah lebih optimal sesuai kondisi kulit dehidrasi. Nah, selanjutnya itu ada DPL-nya nih anak-anak. DPL itu adalah dimensi profil kelulusan. Nah, DPL 1 ini keimanan dan ketakwaan, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga kebersihan diri dari dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu ada keluargaan. Menerapkan sanitasi, hygiene ketiga, serta menghargai klien. Yang ketiga yaitu adalah penalaran kritis, yaitu menganalisis kondisi kulit dan memilih perawatan serta alat listrik yang tepat untuk kondisi kulit klien. Yang keempat yaitu ada kreativitas, mengembangkan teknik dan pelayanan visual yang inovatif. Yang kelima kolaborasi, bekerja sama dan berbagi peran yang baik saat praktik. Yang keenam yaitu adalah kemandirian, melakukan perawatan wajah dengan alat listrik secara mandiri. Yang ketujuh, kesehatan, memahami penggunaan kosmetik dan alat listrik yang aman bagi kulit. Yang terakhir yaitu yang ke-8, komunikasi. Nah, berkomunikasi secara profesional dengan klien dan menyampaikan hasil praktik dengan baik. Oke, yang selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran. Nah, pada akhir pembelajaran peserta didiknya itu harus bisa mampu memahami dan menganalisis kondisi kulit, dehidrasi sebagai dasar melakukan perawatan wajah secara tepat. Peserta didik juga dapat menjelaskan struktur kulit seperti epidermis, dermis, dan jaringan pendukung lainnya. Nah, serta fungsi kelenjar minyak dan kandungan air dalam kulit dalam menjaga kelembapan dan keseimbangan kulit. Yang kedua yaitu peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kulit. Nah, ciri-ciri kulit dehidrasi itu apa saja sih dan dapat membedakannya dengan kulit kering. Nah, selanjutnya melalui kegiatan diskusi dan analisis. Nah, peserta didik itu diharapkan mampu menentukan dan merekomendasikan produk perawatan atau treatment yang sesuai untuk kulit dehidrasi sebagai dasar dalam melakukan tindakan perawatan yang optimal dan profesional. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada modul ajar yang sudah Ibu buat untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, modul ajarnya itu di sini pengetahuan awalnya itu sebetulnya tidak jauh dengan RPM, yaitu peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar tentang jenis kulit dan perawatan wajah sederhana, namun belum memahami secara mendalam tentang kulit dehidrasi itu apa sih, Mbak, begitu. Nah, untuk minatnya sebagai besar peserta didik tertarik pada praktik kecantikan, terutama pada wajah, namun perlu stimulus agar lebih memahami pentingnya perawatan kulit dehidrasi. Nah, kebutuhan belajar tadi itu sama juga dengan RPM yang tidak jauh dan tidak berbeda tentunya seperti kinestetik visual, auditori, dan kinestetik. Begitu, anak-anak. Oke, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajarannya. Di pertemuan ke-1 dan kedua, anak-anak akan memahami tentang pemahaman dasar, seperti menjelaskan pengertian kulit dehidrasi itu apa sih, membedakan kulit dehidrasi dan kulit kering itu gimana, dan menyebutkan penyebab kulit dehidrasi, mengidentifikasi tanda-tanda kulit dehidrasi, dan menjelaskan kelainan kulit pada akibat dehidrasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya tadi di pertemuan ketiga, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal produk dan alatnya. Nah, peserta didiknya itu diharapkan atau kalian diharapkan mengidentifikasi produk untuk dehidrasi seperti cleanser, toner, serum, moisturizer, serta masker. Nah, menjelaskan fungsi produk perawatan juga. Nah, serta mengenal alat perawatan wajah manual dan teknologi sederhana. Oke, yang selanjutnya itu ada pertemuan keempat dan kelima. Kita akan melakukan praktik perawatan. Kalian juga harus bisa menyiapkan alat dan bahan perawatan melalui melakukan analisis kulit klien, mempraktikkan tahapan perawatan kulit dehidrasi, dan melakukan perawatan sesuai prosedur yang benar. Oke, ini untuk pertemuan terakhir ya, untuk pertemuan ke-6. Ada evaluasi dan refleksi. Nah, peserta didik itu harus menyampaikan hasil praktiknya itu bagaimana, memberikan saran perawatan lanjutan itu bagaimana, dan melakukan refleksi pembelajaran serta menjawab evaluasi materi kulit dehidrasi.
Nah, untuk selanjutnya Ibu akan langsung masuk ke materi pada hari ini anak-anak, yaitu adalah perawatan kulit dehidrasi. Nah, pengertian kulit dehidrasi. Dehidrasi itu sebetulnya secara garis gampangnya itu ada dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Contohnya kita dehidrasi ini kita harus minum. Berarti kita ada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, definisi kulit dehidrasi itu adalah kulit dehidrasi adalah kondisi kulit yang kekurangan kadar air. Kondisi ini dapat terjadi pada semua jenis kulit, bahkan kulit berminyak pun bisa mengalami kulit dehidrasi juga, normal dan kering pun juga bisa. Nah, ciri-ciri kulit dehidrasi itu apa sih, Ibu? Gitu. Nah, kulit dehidrasi itu nanti bakal terasa seperti kencang, tertarik, dan tampak kusam tentunya serta tidak terlihat segar. Nah, garis-garis halus itu lebih mudah terlihat seperti mungkin di bagian jidat itu sering banget lihat ada kerutan-kerutan. Garis-garis halus pada kulit yang mengalami dehidrasi. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan dengan kulit kering. Nah, perlu digarisbawahi anak-anak bahwa kulit kering dengan kulit dehidrasi itu sangat berbeda. Mungkin secara tidak langsung kering itu juga tidak lembab, berarti kita kekurangannya itu sebetulnya juga iya, cuman ternyata ada yang lebih spesifik berbeda. Nah, kulit dehidrasi itu berbeda dengan kulit kering. Dehidrasi itu adalah kondisi sementara akibat kekurangan air, sedangkan kulit kering adalah jenis kulit yang kekurangan minyak alami. Jadi kekurangannya itu bedanya di itu ya, ada yang dari air dan kekurangan minyak alami, begitu. Oke, Ibu lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan kulit dehidrasi dan kering. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa ada kekurangannya yang berbeda itu antara air dan minyak. Nah, kulit dehidrasi itu adalah kekurangan kadar air. Bisa terjadi pada semua jenis kulit dan dia tuh tampak kusam, tertarik, dan kondisi sementara yang dapat diperbaiki dengan si. Oke, yang selanjutnya itu ada kulit kering. Kulit kering itu kekurangan minyak alami, merupakan jenis kulit bawaan. Jadi, kalau dehidrasi itu adalah sebuah bukan bawaan dari kulit. Dehidrasi itu seperti kalau kita kena sakit gitu. Kalau kulit kering itu memang bawaan. Nah, dia tuh terasa kasar dan mudah mengelupas dan membutuhkan produk pelembab berminyak, bukan air. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kulit dehidrasi. Nah, ada faktor internal, eksternal, dan kebiasaan skincare. Nah, faktor internal sendiri itu kurang minum air putih. Menyebabkan tubuh dan kulit kekurangan cairan tentunya. Nah, kurang tidur itu juga bisa ya anak-anak dan stres juga mempengaruhi kesehatan kulit secara signifikan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Paparan sinar matahari berlebihan itu biasanya kita terasa seperti cekit-cekit atau panas dan polusi udara itu ya itu dapat merusak lapisan pelindung kulit. Nah, apalagi ber-AC berlebihan itu juga mengurangi kelembagaan kulit. Jadi kadang kalau kita kebanyakan AC itu kulit bakal menjadi lebih kering. Nah, kebiasaan skincare ini. Nah, penggunaan skincare yang tidak cocok itu juga mendapatkan kerusakan skin barrier. Terlalu sering mencuci wajah juga menghilangkan minyak alami pelindung kulit. Nah, itu tuh bakal bikin ketarik. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tanda-tanda kulit dehidrasi. Nah, kulit dehidrasi ini tanda-tandanya itu seperti kulitnya tertarik, kaku, dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Terus munculnya garis-garis halus dan kulit itu terasa kasar atau kita sebutnya biasanya geradakan. Nah, yang selanjutnya yaitu mudah kemerahan. Dan saat kita mengaplikasikan make up pada muka atau pada wajah, itu pastinya make upnya itu tentunya 80% pasti crack karena kulitnya kurang terhidrasi. Yang selanjutnya yaitu ada kelainan akibat kulit dehidrasi. Yang pertama ada iritasi kulit, penuaan dini, breakout, dan pengelupasan. Karena kulit dehidrasi itu kan kering, jadi itu rentan untuk iritasi.
Kalau untuk yang penuaan dini itu, kekurangan air itu dapat menampakkan tanda-tanda penuaan lebih cepat seperti garis halus dan kerutan elastisitas kulit menurun secara signifikan. Yang selanjutnya yaitu ada produk perawatan untuk kulit dehidrasi ya anak-anak. Jadi mungkin ada yang ngerasa kulitnya tuh kering banget atau kurang kurang hidrasi itu kalian bisa menggunakan produk-produk ini. Yang pertama yaitu ada cleanser lembut. Jangan pilih cleanser yang kasar yang mungkin ada scrub-scrub kecilnya karena itu jika kulit lagi seperti iritasi atau kurang atau dehidrasi itu sepertinya jangan menggunakan produk-produk yang kasar. Yang kedua yaitu ada hydrating toner, yang ketiga ada serum hidrasi, yang keempat ada moisturizer, yang kelima ini opsional ya sebetulnya. Cuman jika ingin lebih maksimal dapat menggunakan sleeping mask. Oke, yang selanjutnya yaitu ada fungsi produk perawatan. Nah, setiap produk skincare memiliki fungsi spesifik untuk mengatasi kulit dehidrasi, pemulihan, dan penggunaan yang tepat akan membantu pengembalikan kelembapan kulit secara optimal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alat perawatan wajah. Berbagai alat yang digunakan dalam perawatan wajah untuk dehidrasi. Setiap alat memiliki fungsi khusus untuk membantu proses perawatan menjadi lebih efektif dan higienis. Nah, yang pertama itu handuk kecil. Nah, handuk kecil itu dipastikan jangan digunakan di seluruh badan ya anak-anak. Jadi jika untuk wajah ya wajah saja, jangan digunakan untuk yang lain-lain, apalagi buat tangan, buat badan itu jangan. Yang kedua kapas, yang ketiga facial brush, dan yang keempat ada spatula dan mangkuk, dan yang kelima ada steamer wajah. Begitu. Oke, selanjutnya adapun persiapan perawatan wajah. Yang pertama, alat bahan. Alatnya itu harus steril. Yang kedua, siapkan produk skincare. Yang ketiga, menjaga kebersihan area kerja. Terus untuk klien, kita harus menggunakan hairband atau bandu, membersihkan tangan dan menganalisis kondisi kulit klien. Nah, langkah-langkah perawatan wajahnya itu ada 6. Yang pertama dan kedua, membersihkan wajah dengan cleanser, lalu menggunakan toner untuk menyeimbangkan pH kulit dan mempersiapkan kulit menerima produk selanjutnya. Yang langkah ketiga, mengaplikasikan serum hidrasi untuk memberikan kelembapan. Langkah keempat, menggunakan masker selama 15 sampai 20 menit untuk nutrisi kulit dan hidrasi lebih maksimal. Langkah kelima, menggunakan moisturizer. Yang keenam, finishing dengan sunscreen atau mungkin jika itu pagi hari yang menggunakan sunscreen, jika malam hari dapat menggunakan sleeping mask untuk pelindungan optimal begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada praktik perawatan wajah. Jika kita bakal praktik ya untuk pertemuan kelima, kalian harus menganalisis kulit klien, pembersihan dan aplikasi hidrasi, masker dan finishing treatment. Oke, yang selanjutnya home care kulit dehidrasi. Nah, kulit dehidrasi itu tidak hanya dari luar, kita tuh juga harus menjaga dari dalam. Dengan cara minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas air putih setiap hari. Yang kedua, gunakan sunscreen dan tidur yang cukup. Yang ketiga, pelembab rutin dan hidrasi skincare keras. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Oke, kesimpulan yang Ibu berikan saat ini yaitu kulit dehidrasi terjadi karena kurangnya kadar air pada kulit. Nah, perawatan yang tepat untuk membantu menjaga kelembapan kulit, pemulihan produk dan langkah perawatan harus sesuai dengan kondisi kulit. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kuis. Ibu akan mulai kuisnya dan di sini ada 2 kuisnya. Sudah, Ibu. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kulit dehidrasi? Kulit yang kekurangan air, Bu. Oke, benar. Kamu dapat poin ya. Nanti laporan ke ibu. Oke. Selanjutnya, ini ya. Salah satu tanda kulit dehidrasi adalah Kulit terasa kencang dan kusam.
Yang selanjutnya, faktor yang dapat menyebabkan kulit dehidrasi itu apa? Aku Ibu. Paparan sinar matahari berlebihan, Bu. Oke, benar. Pintar sekali ya. Yang suaranya sama ini. Yang selanjutnya, produk yang berfungsi mengunci kelembaban kulit itu apa? Apakah scrub? Atau ini, dan ini? Moisturizer, Bu. Oke, benul ya. Nah, kulit dehidrasi dapat terjadi pada jenis kulit apa? Ayo apa anak-anak? Masa nggak tahu sih? Anak-anak, ini jawabannya apa? Aku Ibu. Semua jenis kulit. Oke, semua jenis kulit ya. Oke, benar. Masih ada satu, tuh mungkin belum jelas. Sudah? Oke. Sudah jelas Ibu. Untuk selanjutnya, kalian harus membentuk kelompok ya, yang terdiri dari 5 peserta didik. Nah, nanti itu ada tugasnya masing-masing. Ada ketua kelompok, terapis, model, dokumentasi, serta presenter. Nah, setiap kelompok itu nanti melakukan praktik perawatan wajah untuk kulit dehidrasi. Itu pada model ya. Nah, yang jadi model itu mereka kalian sendiri secara langsung dan membuat dokumentasi hasil praktik. Oke, terima kasih Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Minggu depan diharapkan semua sudah membentuk kelompok dan kita akan melakukan praktik pada minggu depan. Terima kasih.